Yohanes 1 itu, ya firmannya sendiri itu yang menjadi manusia. Jadi itu sudah jelas sekali soal konsep ketuhanan Yesus, bahwa dia adalah Allah sendiri, pribadi kedua, pribadi kedua dari hakikat Allah itu kan, firman Bapa, firman dan Roh Kudus. Jadi firman itulah yang datang dari manusia. Dikatakan Tuhan bukanlah manusia, bukanlah anak manusia. Di dalam Maliaki 3 nomor 6, bahwa aku adalah Tuhan, tidak pernah yang namanya berubah. Ini adalah pernyataan Tuhan langsung di dalam Maliaki 3 nomor 6. Yesaya 46 nomor 5, dengan siapakah kamu hendak menyamakan aku, mensejajarkan aku, atau mengibaratkan aku, sehingga aku sama dengan yang lain. Tidak mungkin yang namanya Tuhan itu sama. Dan apabila yang namanya Tuhan itu menjadi manusia, alangkah hinanya Tuhan seperti itu. Tidak mungkin yang tadinya Tuhan berubah menjadi makhluk, itu hal yang tidak mungkin. Setelah berubah menjadi makhluk, di surga dia Tuhan, di surga dia Allah, turun ke dunia dia menjadi manusia, bahkan dikatakan diumpamakan dengan binatang domba, naik ke surga menjadi Tuhan, turun lagi menjadi manusia. Ini yang dikatakan jurus kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang manusia. Tidak mungkin hal seperti itu, Pak, ya. Ketika Bapak membawa ayat yang namanya ayat Yohanes 1 nomor 1, itu adalah ayat remang-remang, Pak. Sementara ayat yang jelas itu, Pak, Yohanes 17 nomor 3, itu ayat sudah tidak bisa yang namanya ditafsirkan lagi, Pak. Inilah hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus adalah utusan Allah. Mau diapakan ayat itu, Pak? Bapak suka sama ayat remang-remang, sementara ayat yang jelas Bapak tidak suka dibikin remang-remang. Ayat remang-remang Bapak simpulkan, sementara ayat yang jelas Bapak bikin remang-remang. Inilah tebaliknya orang Kristen seperti itu. Ya, apa temanya ini kita mendiskusikan ini? Kalau saya ikut aja, Pak, ikut aja. Kalau Bapak hanya mau bertanya aja, kami siap untuk menjawab. Tapi dengan catatan niatnya untuk bertanya. Tapi kalau mau diskusi, silakan Bapak sendiri ambil tema apa yang Bapak kuasai dalam diskusi lintas agama itu. Terserah Bapak, silakan. Atau J yang menentukan temanya. Oh gitu. Baik, silakan. Silakan Pak, mau bertanya kemana-mana. Kalau tidak ada temanya kan susah. Kalau banyak sekali yang kita mau. Baik, biar mengalir aja Pak, biar mengalir. Ini kan edukasi lintas iman Bapak ya. Oke, kita mulai diskusinya dengan tolong tunjukkan sisi ketuhanan dari Bapak Pendeta, dan nanti ditunjukkan bagaimana sisi ketuhanan menurut Bang Dewa dari agama Muslim. Nah, itu temanya. Saya buka dari situ. Silakan Bapak. Oh gitu. Iya, baik. Yesus Tuhan. Dia sebenarnya Tuhan dan Juru Selamat. Baik, silakan Bapak bernarasi dulu 1 atau 2 menit, kita dengarkan, nanti gantian lalu masuk kedua, langsung tiktokan aja ranahnya begitu. Jadi berganti-gantian dengan Bang Dewa dan Bapak Pendeta. Silakan Bapak. Silakan Pak, ayat mana yang Bapak andalkan kalau Yesus itu Tuhan? Sementara kami bisa membantah ada berapa banyak ratusan ayat di dalam Bible yang mengatakan Yesus itu adalah seorang hamba. Silakan, ayat mana? Cari data kayaknya. Paling jelas sekali dalam Yohanes 1 itu. Yohanes 1 ayat 1. Bapak bisa on cam? Biar sama-sama enak kalau mau on cam. Boleh? Biarin aja gini kan. Oh, baik, silakan. Oke, silakan. Gak apa-apa, yang penting ilmunya. Silakan Bapak bernarasi dulu 1 atau 2 menit, nanti bergantian Bang Dewa, dan setelah itu masuk langsung tiktokan, diskusi 2 arah gitu Pak ya. Silakan Bapak dulu. Kita dengarkan. Ya, jelaskan dalam Injil Yohanes pasal 1 itu. Ayat 1, pada mulai ada firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Lalu ayat pasal 1 ayat 14 itu kan, Yohanes 1:14, firman itu menjadi manusia. Jadi firman itu kan perkataan gitu kan, kata-kata Allah. Kalau kata-kata Allah itu kan ya, masa bukan Allah, kata-katanya Allah. Ya, kata-katanya saya kan saya. Tapi masalahnya kata-kata saya tidak bisa jadi apa-apa. Kalau Allah kan maha kuasa, jadi kata-katanya bisa jadi apa saja. Jadi manusia, jadi apa gitu. Dia kan dengan dalam Kejadian 1 kan gitu. Dia menciptakan segala sesuatu itu kan dengan firman-Nya. Dia berkata-kata saja, lalu segala sesuatunya tercipta. Dalam konteks Yohanes 1 itu, ya firman-Nya sendiri itu yang menjadi manusia. Jadi itu sudah jelas sekali soal konsep ketuhanan Yesus, bahwa dia adalah Allah sendiri, pribadi kedua, pribadi kedua dari hakikat Allah itu kan, firman Bapa, firman dan Roh Kudus. Jadi firman itulah yang datang dari manusia.
Nah, karena kita kan teman-teman Muslim ini kan kalau berbicara tentang kemanusiaan Yesus, ya selalu mengambil ayat-ayat tentang Yesus manusia itu, lalu mengatakan, oh Yesus bukan Allah. Lalu kemudian ketika Yesus melakukan sesuatu yang tidak biasa, mujizat-mujizat yang tidak pernah dilakukan manusia manapun, ya itu yang sesuatu yang spektakuler seperti membangkitkan orang mati, bahkan dia sendiri bangkit dari antara kematian. Kalau di Muslim pun kan, kalau tidak salah kan di Al-Quran itu kan Yesus tidak mati kan, dia diangkat ke surga. Ya, itu kan menjadi tanda-tanya besar itu ya, bahwa kenapa dia tidak mati. Baik, cukup Pak Pendeta, cukup. Oke, sudah hampir 2 menit. Silakan Bang Dewa, dilanjut Bang Dewa dulu. Langsung tiktokan aja nanti. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu ya, yang namanya mahkota seseorang itu adalah akalnya, derajat seseorang itu adalah agamanya, kehormatan seseorang itu adalah budi pekertinya. Di dalam ajaran agama Islam, kita tahu Pak, yang namanya Tuhan itu esa, yang namanya Tuhan itu satu, sesuai apa yang tertulis di dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Tuhan itu satu, tidak mungkin Tuhan itu beranak, tidak mungkin pula yang namanya Tuhan itu diperanakan. Karena yang namanya sifat beranak itu adalah sifatnya makhluk, yang diperanakan itu adalah sifatnya makhluk. Sementara di dalam Islam, di dalam surah Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Jadi tidak mungkin yang namanya sama dengan makhluknya. Itu pun berkesesuaian dengan berapa banyak ayat-ayat di dalam Bible yang mengatakan seperti itu. Dikatakan Tuhan bukanlah manusia, bukanlah anak manusia. Di dalam Maliaki 3 nomor 6, bahwa aku adalah Tuhan, tidak pernah yang namanya berubah. Ini adalah pernyataan Tuhan langsung di dalam Maliaki 3 nomor 6. Yesaya 46 nomor 5, dengan siapakah kamu hendak menyamakan aku, mensejajarkan aku, atau mengibaratkan aku, sehingga aku sama dengan yang lain. Tidak mungkin yang namanya Tuhan itu sama. Dan apabila yang namanya Tuhan itu menjadi manusia, alangkah hinanya Tuhan seperti itu. Tidak mungkin yang tadinya Tuhan berubah menjadi makhluk, itu hal yang tidak mungkin. Setelah berubah menjadi makhluk, di surga dia Tuhan, di surga dia Allah, turun ke dunia dia menjadi manusia, bahkan dikatakan diumpamakan dengan binatang domba, naik ke surga menjadi Tuhan, turun lagi menjadi manusia. Ini yang dikatakan jurus kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang manusia. Tidak mungkin hal seperti itu Pak ya. Ketika Bapak membawa ayat yang namanya ayat Yohanes 1 nomor 1, itu adalah ayat remang-remang Pak. Sementara ayat yang jelas itu Pak, Yohanes 17 nomor 3, itu ayat sudah tidak bisa yang namanya ditafsirkan lagi Pak. Inilah hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus adalah utusan Allah. Mau diapakan ayat itu Pak? Bapak suka sama ayat remang-remang, sementara ayat yang jelas Bapak tidak suka, dibikin remang-remang. Ayat remang-remang Bapak simpulkan, sementara ayat yang jelas Bapak bikin remang-remang. Inilah tebaliknya orang Kristen seperti itu. Silakan Pak. Iya, itu yang Bapak kutip tadi itu, bahwa inilah hidup yang kekal itu ialah percaya kepada Yesus kan sebagai satu-satunya sebagai utusan Tuhan lah begitu, sebagai utusan Bapa kan begitu. Ya kan, coba garis bawah itu. Coba pikirkan secara renungkan itu. Inilah hidup yang kekal. Jadi ini bukan perkataan sembarang. Ada nggak perkataannya Nabi Muhammad mengatakan inilah hidup yang kekal ya? Ketika orang percaya bahwa ya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah gitu kan. Jadi hidup kekal ini ya jaminan tentang keselamatan gitu kan. Baru di sini bukan berbicara Yesus ini sebagai manusia, tetapi dia diutus oleh Bapa, dan firman-Nya itu yang diutus oleh Bapa. Jadi bukan berbicara dalam konteks manusianya di situ. Jadi dia Bapa mengutus firman-Nya gitu ya. Jadi ini bukan berbicara soal konteks manusia ya. Dalam konteks Yohanes berapa tadi itu. Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi itu soal inilah hidup yang kekal itu loh. Itu yang paling penting, bahwa yang dimaksud di situ di dalam Yesus lah ya, ketika firman itu datang jadi manusia, orang betul-betul mengenal Allah yang benar itu. Yang satu-satunya Allah yang benar itu yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Jadi di dalam Yesus lah manusia bisa mengenal Allah yang benar satu-satunya itu. Baik, siap. Tidak ada siapapun yang dapat melihat Allah, tetapi kita langsung tiktokan aja ya Bang Dewa ya. Oh, langsung tiktokan. Baik. Ya, langsung tiktokan aja biar nggak lama-lama. Oke, siapkan pegangan, kencangkan tangan kawan-kawan. Seatbeltnya jangan lupa. Kita siap gentar ini. Lanjut. Baik, kita satu-satu Pak ya. Tadi Bapak mengatakan kepada kami, Yesus itu menjadi Tuhan itu karena Yesus bangkit dari kematian. Pertanyaan saya,
lebih hebat mana antara Yesus dengan Yohanes? Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 32, Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Artinya ada satu entitas yang lebih hebat daripada Yesus, ternyata Yesus dibangkitkan oleh Allah. Sementara Pak, kalau Bapak baca di dalam Yohanes 6 nomor 14, Yohanes itu bangkit sendiri Pak. Kira-kira menurut Bapak nih, akal Bapak, lebih hebat mana antara Yesus dengan Yohanes? Yesus dibangkitkan, sementara Yohanes bangkit sendiri. Kira-kira lebih hebat mana Pak? Siapa yang bangkit sendiri? Yohanes. Yohanes. Hebat mana, Pak? Oh, nggak ada itu Yohanes bangkit sendiri. Baik, Bapak buka Markus 6 nomor 14. Buka. Markus 6. Kok saya lebih tahu ayat Bapak daripada Bapak itu sendiri? Gimana ini Pak? Yohanes 6 nomor 14. Silahkan dibuka. Mau satu perikop, nggak apa-apa dibuka Pak. Nggak apa-apa. Dibacakan ke kami, nggak apa-apa. Tetapi poinnya di situ, Yohanes bangkit sendiri, bukan dibangkitkan. Ya, Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus yang namanya sudah yang namanya sudah terkenal, dan orang menyatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Artinya Yohanes di sini bangkit sendiri. Tidak ada satupun juga pernyataan yang mengatakan kalau Yohanes itu dibangkitkan oleh Allah, tidak ada. Tetapi Yohanes bangkit sendiri. Sementara Yesus, apabila tidak dibangkitkan sama Allah, Yesus tidak mungkin yang namanya bangkit. Silakan, lebih hebat mana? Jangan lama-lama Pak, jedanya Pak, jangan lama-lama. Hilang nanti Pak, hilang dari peradaban nanti kalau lama-lama. Kayak gini loh. Dia ada pendeta di sana. Tunggu dulu. Kita diskusi yang pendek-pendek aja Pak ya, nggak usah yang panjang-panjang. Diskusi itu kan lebih baik pendek, masuk semua, daripada panjang masuk setengah. Nggak enak nanti yang ada. Bapak pendetanya sudah menyelamnya sudah selesai, dia sudah ambil data. Silakan Pak Pendeta, lanjutkan. Ya, oke. Itu kan itu. Nggak enak diskusi kayak gini Pak. Aduh. Gimana ini? Pak Pendeta teleponan mau tanya teman. Halo. Ya Pak, silakan. Itu kan di situ orang kan Raja Herodes kan mendengar tentang Yesus, ya kan? Orang pikir bahwa Yohanes Pembaptis ini yang bangkit. Dia pikir Yesus itu adalah Yohanes Pembangkit, Yohanes Pembaptis. Coba pelajari bagus-bagus redaksi kalimatnya itu. Justru Bapak yang harus pelajari ayat itu, Pak. Ketika Bapak mengatakan Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri? Saya tanya ke Bapak. Tidak. Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri dia? Kita di sini cari korelasi, Pak ya. Kita di sini cari perbandingan, Pak. Mana yang lebih hebat menurut Bapak? Soal Yohanes Pembaptis bangkit sendiri, ya kan? Tapi di situ bukan berbicara tentang Yohanes bangkit sendiri, tapi orang menyangka bahwa Yesus yang datang ini, orang pikir bahwa Yohanes Pembaptis yang bangkit, yang sudah dibunuh itu sama Herodes. Salah, Pak. Kepalanya. Salah. Coba saya baca, Pak ya. Baik, saya baca. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yesus Pembaptis sudah bangkit. Yesus Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Ya, orang mengira bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit. Orang mengira gitu. Orang mengatakan. Jadi Pak, jangan berasumsi sama kami seperti itu, Pak. Sekarang pertanyaan saya, Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan, Pak? Ya, begini ya. Dia bangkit pertanyaan sendiri. Saya mudah loh, Pak. Pertanyaan saya mudah. Dia bangkit sendiri dan dibangkitkan oleh Allah, gitu. Di mana ayatnya yang mengatakan Yesus bangkit sendiri, Pak? Kalau Bapak ada ayat di dalam dari Kejadian sampai Wahyu yang mengatakan Yesus bangkit sendiri. Saya besok habis maghrib kawin lagi, Pak. Ayo tunjukkan ayatnya, Pak. Dia kan Allah sejati. Jadi dia sehat. Saya nggak nanya Allah, Pak. Saya nggak nanya Allah. Yang saya tanyakan ke Bapak di sini, pernyataan Bapak mengatakan kalau Yesus itu bangkit sendiri, ya. Cari ayatnya, Pak, dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau misalkan tidak ada ayatnya, Pak, saya janji besok habis maghrib kawin lagi saya, Pak. Silakan cari dulu ayatnya. Siapa yang bangkitkan Yesus? Allah. Ya. Tadi kan dikatakan bahwa Firman itu adalah Allah, kan? Gitu. Jadi
Jadi Pak, firman ini yang saya saya hakikat dengan tanyakan, Bapak dan Pak, saya tolong hakikat nyambung, dengan Pak. Rasul. Tolong Ya. nyambung, Pak. Tolong nyambung. Tadi Bapak kan mengatakan kepada kami kalau Yesus itu bangkit sendiri. Sekarang cari ayatnya, Pak. Ada tidak Yesus bangkit sendiri? Tetapi yang saya temukan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 32, ternyata Yesus itu dibangkitkan. Tidak ada sama sekali bangkit sendiri. Bapak nggak usah ngarang cerita sama kami di sini. Ya. Coba cari ayatnya dulu. Cari ayatnya. Mungkin saya kelewat ayatnya, Pak. Di dalam Bible yang mengatakan Yesus bangkit sendiri. Cari dulu ayatnya, Pak. Kalau ada, katakan ada. Kalau tidak ada, katakan tidak ada, Pak. Ngopi Ini baru lagi. satu persoalan loh ini. Nah, inilah diskusi yang tidak enak ya. Iya, ngopi lagi.